Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan agar pemilih muda tidak menjadi golongan putih atau golput di pemilu serentak 2024. Dirinya mengingatkan bahwa pemimpin yang terpilih nantinya akan menentukan arah bangsa. Selama 5 tahun ke depan, hal itu bahkan bisa berdampak hingga tahun-tahun berikutnya. Mahfud MD pun meminta kepada anak muda untuk tak golput dengan alasan tidak ada calon yang baik di pemilu 2024. Mahfud pun meminta kepada anak muda untuk tak golput dengan alasan tidak ada calon yang baik di pemilu 2024. Karena menurutnya siapapun calon yang akan terpilih, hal itu sudah terverifikasi oleh penyelenggara pemilu. Lebih lanjut, Cawapres nomor 2 ini menambahkan jika anak muda tidak golput, maka hal itu menandakan kematangan berpikir dan bersikap. Terlebih, program yang ditawarkan para calon pemimpin ke depan memerlukan analisa berpikir yang tepat dari anak-anak muda, sehingga akan melatih kedewasaan dalam menentukan pilihan politik. Atau hasil pilihan mereka yang menentukan. Perguruan tinggi sebagai lembaga independen yang bebas dari kepentingan politik dan mahasiswa sebagai generasi muda yang terdidik harus mengambil peran aktif dalam rangka mensukseskan pemilu di Indonesia. Generasi muda diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya dan tidak golput. Golput itu artinya golongan putih dulu yang lahir pada pemilu pada tahun 73 semula mereka tidak mau memilih, golput saja gitu. Karena saudara, golput itu rugi bagi yang tidak bagi pelakunya karena satu suara akan sangat besar manfaatnya untuk masa depan bangsa dan negara. Kenapa? Pertama, anak muda yang tidak golput menandakan kematangan dalam berpikir dan bersikap. Program-program yang ditawarkan oleh para calon pemimpin ke depan tentu akan memerlukan analisa dan cara berpikir yang tepat bagi saudara, sehingga akan melatih kedewasaan saudara dalam menentukan pilihan politik. Yang kedua, anak muda yang tidak golput akan belajar cara bertanggung jawab sebagai warga negara. Pilihan politik boleh berbeda. Kalau pilihan kita menang, kita wajib menjaga sekaligus mengkritisinya jika menyimpang dari tujuan awalnya. Namun apabila kalah, juga tidak boleh anarkis dan harus menerima dengan tetap ikut mengontrol jalannya pemerintahan sesuai dengan jalur konstitusi yang tersedia. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.